Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 100. No, Anda berangkat. Tinggalkan saya. Selamatkan semua yang masih hidup, ujar si kolonel. Namun Mayor tak peduli, dia pikul tubuh kolonel itu. Kemudian dengan senapan menyemburkan tembakan ke segala arah dibantu tembakan gencar dari 2 senapan mesin di helikopter, dia mulai bergerak ke arah helinya. Namun berapa benarlah mereka menghadapi puluhan tentara Vietnam yang menyergap itu. Mayor Black akhirnya tertembak kakinya. 3 tentara Vietnam segera memburu. Dan saat itulah, tiba-tiba dari arah selatan, terdengar rentetan tembakan. Ketiga tentara itu terhenti mendadak. Senapannya pada tercampak, akibat tangan mereka dihantam peluru. Kolonel McMahon yang merasa ajalnya segera menjemputnya. Segera tahu, kalau yang menembak ketiga tentara Vietnam itu, yang tembakannya dari arah bukit berpohon merah itu, adalah si bungsu. Namun dia tak sempat berkata, 2 tentara yang di heli segera turun dan membawanya naik. Mayor Black segera duduk di belakang kemudi, dan meninggalkan tempat itu. Di bawah, suara tembakan dari arah selatan tetap bergema, menghantam posisi tentara Vietnam yang akan menyerang heli itu. Lalu mereka yang di heli tersebut melihat orang yang menolong mereka itu muncul di tengah padang lalang. "My God, siapa orang itu?" seru Mayor Black. "Si bungsu. Dia yang mengeluarkan kami dari tempat penyekapan. Turun dan jemput dia," perintah Rossi. "My God. Peluru kalian masih berapa?" seru Black pada anak buahnya yang memegang senapan mesin. "Hanya beberapa butir," jawab keduanya serentak. Serentetan peluru menghantam tubuh helikopter. Black sadar, jika dia turun sama artinya dengan menyerahkan semua personel di pesawat ke tangan El Maut. Dia teringat pesan Laksamana Billy Yones Lee, Komandan USS Alamo, bahwa jangan sampai orang gila bernama Bungsu tak ada dalam daftar orang-orang yang akan diselamatkan. Namun dalam kondisi seperti ini, dia harus lolos dari lubang jarum, tidak memungkinkan dia menurunkan heli ke tanah. Ke tengah puluhan tentara Vietnam yang haus darah, untuk menjemput orang gila yang dipesan Laksamana tersebut. "Maaf kawan, saya harus menyelamatkan yang ada di pesawat ini. Saya akan datang lagi segera," ujar Black sambil dengan cepat memacu helinya ke arah perbatasan Kamboja. Dari atas mereka melihat sesuatu yang amat dramatis di bawah sana, yang membuat mereka terpaku dalam diam yang mencekam. Orang yang menolong mereka untuk bisa melarikan diri itu, nampak mencampakkan senapannya yang kehabisan peluru. Lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke darah. Namun dalam keadaan mengangkat tangan tinggi-tinggi itu, tubuhnya masih 2-3 kali tersentak-sentak dihantam peluru. Lelaki itu masih tegak, dengan 2 tangan mengacung ke atas, seperti akan menggapai langit. Dalam waktu yang amat singkat, lelaki dari Indonesia itu sudah dikepung oleh lusinan tentara Vietcong. Rossi yang melihat peristiwa itu merasa nyawanya ikut melayang. Dia tak mampu menahan perasaannya, gadis itu jatuh pingsan. McMahon, Duc Tio, dan Han Doi menatap peristiwa itu dengan sendi-sendi dan otot-otot terasa copot. Mereka tak menyangka, lelaki perkasa itu akan berakhir seperti ini. Dia sudah menyelamatkan puluhan nyawa, mungkin ratusan. Namun kini lelaki itu seperti sengaja mengorbankan dirinya, agar pesawat heli yang mengangkut belasan tawanan perang dapat melarikan diri dari lubang jarum. Tak seorang pun yang mampu bersuara. Tak seorang pun. Dan helikopter itu lenyap dalam langit senja yang merah. Dalam situasi yang demikian, Tibin yang masih tak sadarkan diri jauh lebih beruntung. Dia tak melihat bagaimana akhir nasib si bungsu, lelaki yang dia cintai sepenuh hati. Kalau saja dia masih dalam keadaan sadar, dan melihat apa yang terjadi di bawah sana, dia mungkin akan terjun dan tubuhnya akan remuk terhempas.
Dipastikan dia akan memilih cara demikian, daripada melihat si bungsu terbunuh oleh puluhan tentara Vietnam. Tentara Amerika yang dibebaskan si bungsu dari sekapan di goa itu, dengan mata basah membuat tanda silang di dada mereka. Mereka bersyukur bisa selamat keluar dari dalam neraka Vietnam yang amat brutal ini. Namun tetap saja mereka tak mampu menerima kenyataan, bahwa orang yang menolong mereka menerima nasib tragis seperti ini. Saat dia membutuhkan pertolongan, tak satu pun di antara mereka yang memberikannya. Padahal untuk menolong mereka, orang itu mempertaruhkan nyawanya. Tiba-tiba mereka merasa seperti orang yang tak berbudi sekali. Orang yang mementingkan diri sendiri. Bertahun-tahun mereka digelandang dari penyekapan yang satu ke tempat penyekapan yang lain. Yang laki-laki disiksa dengan kejam dan wanita diperkosa ramai-ramai. Tak ada tentara Amerika yang mampu menolong mereka. Usahakan menolong mereka, menentukan tempat mereka disekap saja tak ada yang bisa, sampai akhirnya lelaki dari Indonesia itu datang sendiri ke goa tersebut. Mempertaruhkan nyawa ketika menginjak ranjau yang ditanam tentara Vietcong. Orang itulah yang menyuruh sebagian mereka untuk lebih dulu melarikan diri ke arah danau itu. Duval, salah satu yang selamat itu, mengingat betapa dia disuruh menyusul Mach Mahon. Sementara dia sendirian bertahan di balik bebatuan sembari memberi waktu mereka untuk meloloskan diri. Duval adalah tentara yang sudah kenyang pahit getir pertempuran. Namun kali ini dia tak mampu menahan air mata yang membasahi pipi. Dia masih berusaha melihat ke bawah sana, namun yang terlihat hanya noktah kecil. Dia menatap Rosie yang pingsan dan teman-temannya yang tertunduk dengan mata basah. Suasana di heli itu sangat tak menentu. Mach Mahon mencoba menghitung sisa rombongannya yang selamat. Jika dihitung dengan si bungsu, Thi Binh, Duc Tio dan Han Doi, jumlah mereka 21 orang. Sebab, dia dan tentara Amerika lainnya diselamatkan si bungsu 17 orang. Kini di pesawat yang lolos dari mulut neraka itu hanya 13 orang. Kolonel itu memejamkan mata. 3 anggota SEAL di helikopter itu kini berusaha menyelamatkan nyawa orang-orang, yang tertembak kakinya sudah dikebat dengan perban. Yang parah adalah Kolonel McMahon yang tertembak di perut. Thi Binh tertembak di dada kanannya. Ketiga anggota SEAL itu mengerahkan segala kemampuan mereka untuk menyelamatkan kedua orang yang terluka parah tersebut. Sebelum matahari terbenam di balik kaki laut, Mayor Black sudah mendaratkan helinya di tepi Teluk Kompong Sam, di selatan Kamboja, di perairan Teluk Siam. Dengan cepat dia memerintahkan untuk mengevakuasi seluruh penumpang di heli itu ke kapal selam yang juga dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga tak satupun radar yang bisa mendeteksinya. Sedangkan dia segera pindah ke heli yang lebih kecil, dan yang dipenuhi senapan mesin dan roket. Sebelum berangkat dia memerintahkan wakilnya yang berpangkat kapten untuk mengantar semua penumpang kapal itu menuju ke arah Filipina. Buka, hubungan dengan Laksaman Lee di USS Alamo, minta petunjuk kemana orang-orang itu harus diantar. Saya juga akan menghubunginya dengan radio saya. Saya harus menyelamatkan orang yang di Vietnam sana, ujarnya. Ketika kapten yang kini menjadi komandan kapal selam itu masih dalam sikap memberi tabik untuk melaksanakan perintahnya, Mayor Black sudah menerbangkan helikopternya ke arah wilayah selatan Vietnam. Kepada 4 anggota SEAL yang menyertainya, dia memberi perintah agar bersiap menghadapi kemungkinan yang paling buruk sebentar lagi. Pesawat berwarna hitam legam itu diterbangkan dengan rendah di atas wilayah Vietnam oleh Mayor Black. Hanya beberapa belas meter di atas pucuk-pucuk belantara Vietnam. Sementara itu di kapal selam yang ukurannya sangat kecil, tapi bertenaga nuklir. Kapal yang hanya mampu memuat sekitar 30 personil dan penumpang itu segera menyelusup menuju mulut Teluk Kompong Sam.
Ketika kapal itu sudah berada di perairan Teluk Siam, kaptennya mengarahkan haluan ke Laut Cina Selatan. Kemudian membuka hubungan radio dengan USS Alamo, di salah satu tempat di perairan Filipina. "Laksamana, kontak dari si Devil," ujar perwira radio di USS Alamo. Laksamana Billy Yones Lee segera menyambar gagang telepon. "Laksamana Yones Lee di sini. Silahkan masuk." Kapten kapal selam SEAL itu segera memberitahukan identitasnya. Kemudian melaporkan dia membawa 13 orang di kapalnya untuk diselamatkan. 3 orang di antaranya adalah orang Vietnam, 10 lainnya tentara Amerika yang berhasil dibebaskan. Kemudian si kapten meminta petunjuk, kemana dia harus membawa ke-13 penumpang di kapalnya tersebut. Ada orang Indonesia yang bernama si Bungsu di antara yang 13 itu. Potong Laksamana Lee. Kapten tersebut gelagapan sesaat. Tanpa memberitahu lewat radio bahwa dia akan bertanya, dia membiarkan saja hubungan terbuka kemudian menanyakan kepada Kolonel McMahon, apakah ada yang bernama si Bungsu di antara orang yang berada di kapal itu. McMahon menggeleng. "Orang yang Anda maksud tidak berada di kapal ini, Laksamana," lapor Lee. "Apa? Mana Mayor Murphy Black?" sergah Laksamana Lee. Sergahan itu segera dijawab langsung oleh Mayor Murphy Black yang memonitor hubungan radio itu dari heli yang kembali menuju Vietnam. "Siap, Sir. Saya kembali menuju ke tempat sinyal yang dikirimkan dari Vietnam itu. Berusaha menjemput orang yang Anda pesankan harus ada dalam daftar yang saya selamatkan. Jika operasi penjemputan ini selesai, saya akan laporkan secara lengkap kepada Anda hasilnya, Sir." Laksamana Lee tertegun. Dia tak mengerti secara penuh apa yang sudah terjadi. Kenapa ada 13 orang yang sudah dievakuasi dari Vietnam, tetapi kini Mayor Black harus kembali menjemput si Bungsu. Namun dia paham, hubungan radio ini tak bisa dilakukan berkepanjangan. Radio pelacak Vietnam bisa mengetahui percakapan mereka. Dengan isyarat-isyarat khusus dia memberikan perintah kepada kapten yang sedang berada di kapal selamnya di Laut Cina Selatan itu. Dia meminta agar kapal selam itu membawa mereka ke suatu koordinat di perairan internasional, yang membentang luas antara Vietnam dengan Kepulauan Filipina. "Kami akan menjemput mereka di sana dengan pesawat khusus," ujar Laksamana sambil menutup percakapan. Di padang lalang dekat belantara dan rawa yang membentuk danau besar di mana pertempuran saat helikopter menjemput para pelarian itu tadinya berlangsung, si Bungsu ternyata tiba terlambat. Dari jauh, tak berapa lama setelah dia meninggalkan Sersan Lokma yang dia totok hingga tak bisa bergerak, dia sudah mendengar rentetan tembakan. Dia segera berlari dan melihat tentara Vietnam sedang menembaki beberapa orang terakhir yang akan naik ke helikopter tersebut. Dia langsung terjun ke kancah peperangan. Dia tidak bersembunyi, melainkan menembak sambil menampakkan dirinya. Dia sengaja berbuat hal itu, agar perhatian tentara Vietnam tersebut beralih kepadanya. Dengan demikian dia berharap helikopter dengan para bekas tawanan itu bisa lolos dengan selamat. Taktiknya berhasil. Beberapa orang Vietnam terjengkang karena tangan atau kaki mereka kena tembakan si Bungsu. Kini belasan tentara Vietnam tersebut mengarahkan tembakan mereka padanya, karena dia berada di tempat terbuka, tubuhnya menjadi sasaran empuk tembakan. Sebuah peluru menghantam perutnya. Dia terbungkuk, namun dia masih sempat menembak kaki seorang tentara, yang membuat tentara itu terjungkal. Pada saat yang sama dua tembakannya menghajar pula dua tentara Vietnam. Yang seorang tercampak bedilnya karena tembakan si Bungsu menghajar lengan kanannya yang memegang bedil. Yang seorang lagi langsung ambruk karena peluru menghajar pahanya. Namun sebuah tembakan lagi menghajar bahu kiri si Bungsu. Dia tersentak ke belakang. Pada saat itu helikopter berhasil meloloskan diri,
keluar dari jangkauan tembakan. Dan dari atas, Duval, Rossi serta Kolonel McMahon melihat semua peristiwa yang terjadi di bawah sana. Melihat tubuh si bungsu tersentak-sentak dihajar peluru, kemudian lelaki itu mengangkat tangan setelah melemparkan bedilnya. Saat dia mengangkat tangan, 2 peluru lagi menghajar tubuhnya. Namun dia masih berdiri saat belasan tentara Vietnam tegak mengepung hanya dalam jarak 2-3 depa dari dirinya. Tubuh si bungsu yang masih berdiri seolah-olah nyala akibat cahaya merah matahari senja menerpa tubuhnya yang berlumur darah. Seorang tentara mengokang bedil dan menembak. Salah seorang di antara mereka, yang berpangkat kapten, berteriak untuk tidak menembak. Namun teriakan itu terlambat. Paling tidak ada 3 butir peluru sudah menyembur dari moncong bedil otomatis itu. Tetapi hanya beberapa detik sebelum pelatuk ditarik, si bungsu sudah tak mampu lagi bertahan. Dia masih sempat melihat helikopter yang selamat itu, yang hanya merupakan sebuah titik kecil di langit sana, sesaat sebelum tubuhnya yang bermandi darah ambruk mencium bumi. Bibirnya masih sempat membayangkan sebuah senyum, mengetahui para pelarian itu selamat. Dia yakin, sudah tak ada harapan lagi baginya untuk hidup. Disinilah, di belantara lebat dalam neraka perang Vietnam, takdir menjemputnya. Jauh dari kampung halaman, tak ada sanak famili. Tak ada yang menangisi. Takkan ada yang datang menjenguk. Bahkan tubuhnya pun mungkin takkan dikuburkan. Dibiarkan tergeletak di padang lalang itu, dimakan ulat belatung. Ketiga peluru yang muntah dari mulut bedil tentara Vietnam tersebut menerpa tempat kosong. Sebab tubuh orang yang akan dijadikan sasaran yang tadi masih berdiri, kini sudah tergeletak di tanah. Bagi si bungsu sendiri semua menjadi gelap gulita ketika tubuhnya masih dalam proses tumbang dan terjerembab di padang lalang. Dalam udara senja dengan langit menyemburatkan warna merah itu, tubuh si bungsu yang tergeletak diam dan bermandi darah dari ujung rambut ke ujung kaki, ditatap dari jarak 1-2 meter oleh belasan tentara Vietnam sembari menodongkan bedil yang siap memuntahkan peluru. Tubuh yang terjerembab dalam posisi tertelentang tersebut, diam tanpa tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Kapten yang tadi berseru agar jangan menembak, membungkukkan tubuh. Anak buahnya siaga dengan bedil, siap mencecar tubuh yang tertelungkup itu jika sedikit saja ada tanda mencurigakan. Si kapten merasa agak aneh. Orang ini tidak memakai seragam militer. Tak ada tanda-tanda kepangkatan atau identitas secuil pun bahwa dia tentara. Wajah lelaki ini bersimbah darah, yang mengalir dari luka akibat serempetan peluru di kepalanya. Saat itu beberapa tentara yang lain membawa 2 tubuh tentara Amerika yang terbunuh sebelum kemunculan si bungsu dalam pertempuran tersebut. Kedua mayat tentara Amerika itu dilemparkan di sisi tubuh si bungsu. Si kapten memberi isyarat pada seorang tentara yang juga bertugas di bahagian kesehatan. Tentara berpangkat sersan itu memeriksa satu demi satu denyut nadi di leher ketiga sosok tubuh berlumur darah tersebut. Usai menekan dengan ujung jarinya urat nadi di leher, tentara itu mendekapkan telinga ke dada tubuh-tubuh tersebut. Yang 2 ini sudah mati. Yang ini, masih ada denyut lemah di jantungnya kapten, ujar si sersan seraya menunjuk mana yang sudah mati dan mana yang masih berdetak jantungnya. Beri yang masih hidup itu obat atau kotoran apapun namanya, agar dia tetap hidup dan bisa diinterogasi. Kita harus tahu dari mana mereka masuk Vietnam, berapa jumlahnya, di mana markas mereka, kemana saja tim pembebas tawanan ini dikirim, ujar si kapten sambil menatap ke langit, ke arah helikopter itu menghilang. Si sersan menurunkan ransel bertanda palang merah yang tersandang di punggungnya. Kemudian mengeluarkan sebuah kotak yang terbuat dari plastik tebal. Dari kotak itu dia mengeluarkan sebuah jarum injeksi.
Kemudian mengambil sebuah botol pendek sebesar ibu jari. Ujung jarum dia tusukkan ke sumbat botol, dan cairan bening di botol berpindah ke tabung injeksi. Masih di bawah tatapan mata belasan tentara yang lain, sersan itu membuka lengan baju si bungsu. Semua mereka, termasuk si kapten, pada tertegun ketika melihat di balik lengan baju lelaki itu terselip 3 batang samurai kecil, dan beberapa lempengan baja tipis, bundar dan amat-amat tajam. Yakuza, desis beberapa tentara tersebut. Laksamana, apakah isyarat itu dari si bungsu? Ujar Florence di radio. Nampaknya iya, Ami. Pesawat ini akan menjemputnya. Ya, boleh saya ikut. Jika Anda memang tidak ingin menunggu di kapal. Boleh saya ikut? Tanya Ami Florence kembali. Silahkan, jawab Laksamana Lee. Harap Anda beritahu pilotnya. Ujar Ami Florence, kemudian memberikan radio itu kepada pilot. Yes, sir, ujar pilot membuka percakapan. Bawa nona itu bersamamu. Yes, sir. Kalian boleh berangkat sekarang. Yes, sir. Pilot itu kemudian menoleh kepada Ami Florence. Kami mendapat kehormatan terbang bersama Anda, Mam. Terima kasih, saya juga mendapat kehormatan terbang bersama Anda, Mayor, sahut Ami. Heli itu segera mengudara, membelah malam pekat dan dingin, dengan guruh menderam-deram di langit Filipina. Kemana tujuan kita? Tanya Ami Florence kepada dokter angkatan laut yang menyertai misi itu, beberapa saat setelah pesawat itu terbang di atas lautan. Ke sebuah titik di suatu koordinat di Laut Cina Selatan, Mam, jawab dokter berpangkat kapten itu. Pulau atau kapal? Kapal, Mam. Kapal selam. Yes, Mam. Berapa orang yang dijemput? 13, Mam. Ami Florence menarik resleting jaket kulitnya secara penuh ke atas, menutupi leher di bawah dagunya. Mencegah hempasan angin yang menerpa masuk dari celah pintu heli tempur besar itu. Apa di antara yang dijemput ada si bungsu? Kita tidak mendapat konfirmasi satu nama pun, Mam, jawab pilot. Saya harap dia ada di antara yang akan kita jemput. Saya, dan juga semua awak USS Alamo, ingin bertemu dengannya, Mam, sambung si dokter. Sebagaimana awak kapal USS Alamo lainnya, dokter itu juga mendapat cerita tentang kehebatan lelaki dari Indonesia bernama si bungsu itu, yang tersebar dari mulut ke mulut di USS Alamo. Ami Florence ingat coklat yang dia bawa dari hotel. Dia ambil coklat itu dari tasnya, kemudian mengulurkan 2 buah kepada pilot dan kopilot, dengan memukulkan coklat itu ke bahu kedua orang tersebut dari belakang. Hai, terima kasih, Mam. Ujar pilot, demikian juga kopilot, setelah mengambil coklat tersebut. Ami kemudian mengambil beberapa bungkus coklat lagi, lalu membagi-bagikannya kepada seluruh yang ada dalam heli tersebut. Semuanya menerima dengan senyum dan ucapan terima kasih. Lalu dalam deru pesawat yang membelah malam pekat itu mereka menikmati coklat pemberian Ami Florence. Di kapal selam si Devil, Tibin sadar dari pingsannya. Saat dia membuka mata, hal pertama yang melintas dalam ingatannya adalah si bungsu. Bungsu, desisnya. Duktio yang memeluk kepala anaknya, menatap anak gadisnya itu dengan mata berlinang. Sebuah firasat yang amat buruk, yang amat tak dia ingini terjadi, menusuk hulu jantung Tibin tatkala melihat mata ayahnya yang berkaca-kaca. Bungsu, desisnya lagi perlahan. Matanya nanap memandang ayahnya. Duktio menunduk, kemudian menggeleng. Air mata mengalir di pipinya yang tua. Tibin tiba-tiba merasa ada yang menggenggam tangannya. Dia tahu siapa orangnya, sebelum dia melihat wajah orang yang menggenggam tangannya itu. Dia menolehkan kepala perlahan dan segera menampak wajah Rosi, yang juga bersimbah air mata. Tak mampu bicara sepatah pun. Bungsu, desisnya. Rosi menggigit bibir.
memejamkan mata sesaat sembari mempererat genggaman tangannya pada tangan Ti Bin. Han Doi melemparkan tatapannya ke langit-langit kapal selam. Apa yang akan dia berikan jawaban kalau Ti Bin bertanya padanya tentang si bungsu? Ti Bin akhirnya berusaha duduk, kendati dadanya yang tertembak terasa amat sakit. Sakit sekali. Namun dia ingin duduk. Dia ingin menatap wajah orang yang di dalam kapal itu. Rosie lah akhirnya yang menolongnya untuk duduk. Dirangkulnya bahu Ti Bin. Kemudian diluruskannya posisi gadis itu perlahan. Sebelum posisi tubuhnya duduk dengan baik, matanya menyapu semua yang berada dalam kapal selam itu. Tak ditemukannya wajah orang yang dia cari. Semua juga menatap padanya, kemudian pada menunduk. Kolonel McMahon, Letnan Duval, para wanita yang dibebaskan si bungsu dari sekapan di goa itu. Mereka dicekam kebisuan yang menyesakkan dada. Dan akhirnya Ti Bin hanya mampu memeluk Rosie. Lalu menumpahkan tangisnya di pelukan gadis Amerika itu. Kolonel McMahon yang tersandar dengan bahu dan paha berbalut perban, tiba-tiba merasa menjadi orang tak berguna. Merasa menjadi orang bodoh yang tak tahu berterima kasih. Namun apa yang harus dia perbuat dalam posisi amat kritis seperti yang terjadi dalam pertempuran di padang lalang di ujung senja tadi? Dia memejamkan mata sesaat, namun cepat-cepat matanya dia buka. Karena bayangan pertempuran di padang lalang itu tiba-tiba seperti menyergap seluruh isi kepalanya. Bayangan saat dia membopong salah seorang wanita yang terluka kena tembakan. Bedilnya memuntahkan peluru menembak ke arah dua tentara Vietnam yang muncul tiba-tiba dari balik pohon. Dan saat itu dia rasa pedih yang amat sangat menghantam bahunya. Dia tahu dia tertembak, namun dia tetap berlari mengerahkan sisa tenaganya, dengan tetap memikul tubuh perawat yang terluka, mendekati helikopter. Beberapa langkah lagi, tiba-tiba kakinya tertembak. Dia tersungkur, untunglah seorang tentara di dekat helikopter itu sempat menyangga tubuhnya dan mengambil alih tubuh perawat itu. Dia masih berusaha memutar tegak dan menembakkan bedilnya. Namun yang terdengar hanya suara klik beberapa kali. Dia kehabisan peluru. Lalu saat itu tubuhnya ditarik dengan kuat ke atas heli. Kemudian semuanya berjalan amat cepat. Heli mengapung, lalu suara tembakan. Samar-samar dia melihat sesosok tubuh muncul dari belukar di bahagian selatan. Orang itu menembak dan berlari ke tengah medan tempur. Dari pakaiannya dia segera tahu, orang itu adalah si bungsu. Orang yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk membebaskan mereka. Lelaki tangguh dari Indonesia itu dia lihat berlari menyongsong arah peluru sembari menembakkan bedilnya ke arah tentara Vietnam yang muncul di berbagai penjuru. Dia tahu, lelaki itu berusaha mengalihkan sasaran tembak dari heli kepada dirinya. Kemudian heli yang mereka naiki mulai mengudara dengan cepat, meloloskan diri dari lubang jarum. McMahon mendengar pertanyaan pilot yang juga komandan penjemputan mereka, tentang beberapa jumlah peluru yang ada di dua senapan mesin yang ada di heli. McMahon mendengar jawaban kedua pemegang senapan mesin itu, bahwa peluru mereka masing-masing hanya tinggal beberapa butir. Pilot nampaknya berada dalam pilihan yang amat rumit, antara turun menjemput si bungsu dengan risiko 99,99% tertembak dan semua mereka terbunuh. Atau meloloskan diri, tapi dengan demikian berarti membiarkan lelaki yang telah menyelamatkan nyawa mereka itu menjadi sasaran tembak tentara Vietnam. McMahon tak sempat berpikir, dia hanya tahu pilot kemudian memutuskan untuk menyelamatkan nyawa yang lebih banyak. Yaitu nyawa mereka yang ada di heli. Turun ke tengah kancah pertempuran dengan peluru hanya beberapa butir, memang bukan pilihan yang berakal sehat. Tetapi juga bukanlah berakal sehat membiarkan orang yang sudah menolong mereka demikian banyak tinggal sendiri menghadapi cecaran peluru belasan tentara Vietnam.
Lalu dari atas heli yang sudah semakin tinggi, McMahon melihat si bungsu kehabisan peluru. Dia mencampakkan bedilnya, kemudian mengangkat tangan ke udara. Lalu tubuh lelaki itu tersentak-sentak beberapa kali. McMahon hafal benar sentakan lelaki dari Indonesia itu karena hantaman peluru. Dia merasa bulu tengkuknya berdiri tatkala tubuh lelaki itu masih tegak dengan kedua tangan masih mengacung ke darah. Lalu, padang lalang di bawah sana makin lama makin mengecil. Tentara Vietnam dan lelaki dari Indonesia itu terlihat seperti titik-titik kecil, sampai akhirnya lenyap sama sekali dari pandangan. Dan dia sendiri terkulai akibat darah yang terlalu banyak mengalir dari luka di dada dan di pahanya. Itulah rekaman terakhir dari peristiwa itu, yang tak bisa lenyap dari pikiran McMahon. Kini dia menatap Hiba, pada Tibin yang kini terisak dalam pelukan Rosie. Apakah dia mati? Bisik Tibin dalam pelukan Rosie. Rosie tak segera menjawab. Lehernya terasa tersekat untuk mengeluarkan kata-kata. Pikirannya merayap perlahan ke medan pertempuran di padang lalang di Vietnam sana, tempat terakhir dia melihat si bungsu dari kejauhan. Saat dia membawa tubuh Tibin yang pingsan menerobos hujan peluru menuju heli. Saat heli mulai mengapung, dia melihat si bungsu muncul dari arah selatan. Lalu melihat tubuh lelaki itu tersentak-sentak beberapa kali kena tembakan, lalu dia tak ingat apa-apa lagi karena jatuh pingsan. Pikirannya juga merayap ke saat-saat terakhir berada dekat si bungsu, yaitu di balik batu besar yang mereka jadikan pertahanan dari gempuran tentara Vietnam, seusai mereka menghancurkan barak tentara Vietnam tersebut. Saat di balik batu besar tersebut mereka yang menahan gempuran tentara Vietnam itu hanya berjumlah 4 orang. Si bungsu, dia, Tibin dan Duval. Lalu si bungsu menyuruh mereka duluan meninggalkan tempat itu, menyusul rombongan McMahon. Dialah yang pertama meninggalkan tempat itu bersama Duval. Namun baru bergerak beberapa meter, dia menyuruh Duval ke sungai dangkal yang akan mereka ikuti alurnya. Dia sendiri berbelok dan sembunyi di balik batu besar. Tak lama di sana dia melihat Titi lewat. Rosie segera meninggalkan tempat persembunyiannya. Kembali ke batu besar tempat tadi mereka bertahan. Di sana hanya tinggal si bungsu sendirian. Dia melihat si bungsu menembak dengan senapan mesin ringan yang ditinggalkan Titi. Dari belakang dia rangkul tubuh si bungsu. Si bungsu kaget setengah mati. Namun Rosie tak memberi kesempatan. Didekapnya lelaki dari Indonesia itu dengan erat. Kemudian bibirnya melumat bibir si bungsu. Sebelum si bungsu sadar apa yang terjadi, Rosie sudah melepaskan pelukannya. Kemudian gadis itu berkata, "Aku menyayangi Titi. Aku tahu dia mencintaimu. Aku tak peduli engkau mencintai dia atau tidak. Aku tahu apa yang aku lakukan ini tidak pantas, apalagi aku dan Titi sudah saling mengakui bersaudara. Namun tak seorang pun yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi setelah ini. Sesal akan kubawa mati, jika aku tak menyampaikan padamu kalau aku mencintaimu. Mungkin terasa konyol dan bodoh. Kenal pun kita baru sehari tapi aku mencintaimu bungsu." Demikian cepat kata-kata itu dia ucapkan. Setelah itu dia berbalik badan dan berjalan menunduk-nunduk menuju sungai menyusul Duval dan Tibin. Apakah si bungsu tertembak mati? Tiba-tiba Rosie dikejutkan dari lamunannya dengan bisikan Tibin yang ada dalam pelukannya. Rosie mengangkat kepala menatap orang-orang yang berada di kapal selam kecil itu. Semua pada menatap padanya dengan tatapan kosong. Diusapnya rambut Tibin kemudian berbisik. "Kita tak tahu apakah dia sudah mati atau bagaimana, kita semua menginginkan dia masih hidup adikku. Namun selain Tuhan, tak seorang pun di antara kita yang tahu bagaimana nasibnya kini. Mengapa dia tidak ada di antara kita? Apakah keadaan waktu demikian kritisnya, Titi?"
Demikian kritisnya. Si bungsu menghadangkan dirinya pada tentara Vietnam untuk memberi kesempatan kita lolos. Dan kita semua selamat, karena dia mengorbankan dirinya, bisik Thi Binh. Rosie tak menjawab. Ada nada protes dalam pernyataan gadis itu. Dia ingin menjawab, ya, karena memang begitulah adanya. Tapi jawaban, ya, sekaligus akan mengungkapkan semua yang ada dalam kapal selam ini hanya mementingkan diri sendiri. Meninggalkan orang menyelamatkan mereka sendirian menghadapi maut, dalam neraka Vietnam di padang lalang itu. Terima kasih Rosie. Engkau telah menyelamatkan aku dengan membawa ke helikopter, setelah aku tertembak, bisik Thi Binh, yang masih memeluk Rosie. Rosie tak menjawab. Dia membelai rambut Thi Binh. 2 kali engkau menyelamatkan nyawaku. Pertama di belantara saat kita bertempur melawan tentara Vietnam, tak jauh dari barak mereka yang kita hancurkan itu. Kemudian ketika aku tertembak di dekat danau, dalam pertempuran terakhir itu. Terima kasih, hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikanmu padaku Rosie. Aku juga berhutang nyawa pada bungsu, dia juga yang telah menyembuhkan aku dari sipilis, ujar Thi Binh perlahan. Kita semua berhutang nyawa dan mencintainya, adikku, ujar Rosie perlahan. Kenapa tak kau biarkan saja aku tinggal, setelah tertembak? Agar aku bisa mati bersama dia, ujar Thi Binh. Aku tak ingin kau mati adikku, jawab Rosie. Tanpa si bungsu, sebenarnya aku sudah mati, Rosie menarik nafas. Diciumnya kepala Thi Binh dengan lembut. Kita akan kemana, Rosie? Tanya Thi Binh setelah beberapa saat sepi. Menuju dunia bebas, Titi. Amerika. Ya, ke Amerika. Apakah di sana tak ada peperangan? Ada, tapi hanya peperangan antara polisi dengan para bandit di jalanan adikku. Thi Binh berdiam diri beberapa saat. Lalu dia meminta dirinya kembali dibaringkan di tempat tidur yang ditempelkan di dinding dengan engsel khusus. Rosie membaringkan tubuh gadis Vietnam camik itu perlahan. Thi Binh menggenggam tangan Rosie. Apakah engkau memang mau menjadi kakakku? Bisik Thi Binh perlahan. Rosie tak menjawab. Dia sangat terharu. Diciumnya kening dan mata gadis berusia 16 tahun itu dengan lembut. Kemudian dia duduk dan memandang lurus pada Thi Binh. Di hutan Vietnam itu kita sudah berjanji untuk menjadi kakak adik yang saling mencintai. Kau ingat adikku, ujar Rosie. Thi Binh mengangguk. Tak ada yang akan berubah dengan perjanjian kita itu, adikku, ujar Rosie. Thi Binh tersenyum, kemudian dia memejamkan mata. Kapal selam Sea Devil milik SEAL, pasukan khusus Angkatan Laut Amerika itu bergerak dengan cepat membelah air, di bawah permukaan Laut China Selatan. Akan halnya Thi Binh, rasa lelah dan pengaruh bius yang diberikan padanya membuat dia terjatuh ke dalam tidur yang pulas. Lelah dan kantuk juga menyerang Rosie dalam posisi duduk dekat pembaringan Thi Binh. Dia menelungkupkan bagian atas tubuhnya di sisi pembaringan. Tak lama kemudian dia juga tertidur. Ketika si Devil sedang berlayar di bawah laut luas, dan ketika Amy Florence dalam penerbangan dengan heli menuju titik pertemuan untuk melakukan embarkasi para tentara yang dibebaskan itu, Mayor Murphy Black yang semula gagal mengontak USS Alamo, akhirnya mendapat sambungan radio. Dengan permintaan maaf dan rasa menyesal yang amat mendalam, dia melaporkan tidak menemukan si bungsu di padang lalang Vietnam itu, di mana pertempuran terakhir terjadi antara pasukan Vietnam dengan pelarian itu. Black juga menuturkan kondisi kritis saat menentukan pilihan, antara turun menjemput si bungsu dengan peluru hanya beberapa butir, dan harus menghadapi gempuran belasan tentara Vietnam. Yang risikonya jelas semua awak heli maupun tentara yang sudah dibebaskan itu akan tertawan kembali, atau terlebih dahulu menyelamatkan belasan pelarian yang sebagian dalam keadaan terluka. Orang Indonesia itu nampaknya sengaja memancing tembakan ke arahnya,
agar kami bisa lolos dari serangan maut. Saya sudah kembali ke lokasi itu, namun kami hanya menemukan 2 mayat tentara Amerika dan beberapa mayat di padang lalang itu. Tak ada tanda-tanda sama sekali tentang nasib si bungsu. Menurut analisa saya, kendati tertembak beberapa kali, namun lelaki tangguh itu masih hidup. Paling tidak, tentara Vietnam akan berusaha menyelamatkan nyawanya untuk mengorek keterangan. Siapa saja dan di mana pasukan yang mencari anggota MIA saat ini berada. Saya rasa, dia sekarang berada di suatu tempat yang amat dirahasiakan dan dijaga dengan amat ketat untuk diinterogasi, papar Mayor Black. Laksamana Lee tak menjawab sepatah pun. Selain mengatakan, "Oke," kemudian mematikan radio. Lama Laksamana ini terdiam sambil tangannya masih memegang handle radio. Matanya menatap ke arah layar komputer besar, yang memperlihatkan posisi kapal selam Sea Devil yang tengah membawa bekas tawanan yang selamat dan posisi helikopter yang akan menjemput mereka, yang di dalamnya terdapat Amy Florence. Salah seorang di antara tak banyak mata-mata kelas 1 Amerika semasa Perang Vietnam yang panjang itu, yang besar sekali jasanya untuk Amerika. Laksamana Lee teringat pada Kolonel McMahon, adik kelasnya semasa di West Point, Akademi Militer Amerika. Lenyapnya McMahon, komandan SEAL di Vietnam dalam pertempuran laut di lepas pantai Da Nang menyebabkan heboh di kalangan angkatan bersenjata Amerika. Kini kolonel itu termasuk salah seorang yang berhasil dibebaskan si bungsu. Dia lalu meminta dihubungkan ke Sea Devil. "Komandan Sea Devil di sini, Sir," ujar Kapten Callahan. Begitu diberitahu perwira radio USS Alamo bahwa Laksamana Lee akan bicara. "Ada gangguan dalam pelayaran Anda, Callahan?" "No, Sir. Sejauh ini aman. Radar kami juga tidak menangkap adanya kapal perang Vietnam dalam jarak 50 km dari posisi kami, Sir." "Baik, saya harap juga begitu. Thanks, Sir." "Apakah Kolonel McMahon di kapal Anda, Callahan?" "Yes, Sir. Kolonel McMahon ada di kapal ini. Saya dengar dia tertembak. Kalau dia tidak sedang istirahat, saya ingin bicara dengannya, bisa?" "Yes, Sir. Saya bisa antarkan radio ke tempat tidurnya agar Anda bisa bicara langsung padanya." "Harap Anda menunggu, Sir." Kapten menyuruh seorang letnan navigasi untuk menghantarkan radio kepada McMahon. Kolonel itu sedang berbaring dan sejak tadi hanya diam menatap ke arah pembaringan Tibin dan Rossi di ujung sana, melihat seorang letnan SEAL mendatanginya. Letnan itu memberi hormat kepada komandan tertinggi mereka, yang sudah 2 tahun lenyap dan baru saja dibebaskan. "Komandan USS Alamo ingin bicara dengan Anda, Sir," ujar letnan itu sambil menyerahkan radio kecil tanpa tali. "Laksamana Lee," ujar McMahon perlahan mengambil radio dari tangan si kapten. Tak lama kemudian Laksamana Lee mendengar suara di radio. "McMahon di sini, Laksamana." "Hei McMahon, senang mendengar lagi suaramu." McMahon tertawa renyah. "Senang juga mendengar suaramu, Lee. Bagaimana kondisimu, McMahon?" "Agak membaik, Lee. Luka di bahu dan dadamu membaik?" "Ya, agak lebih baik. Masih sempat bermain catur?" McMahon tertawa perlahan mendengar pertanyaan kakak kelasnya itu. Soalnya, ketika di West Point dulu, bahkan setelah sama-sama bertugas pun, mereka sering bertanding catur. "Saya harap bisa segera bertemu Anda, untuk main catur lagi, Lee." "Ya, saya harap juga begitu." McMahon, "Ya, engkau kenal seorang lelaki Indonesia bernama si bungsu. Dia yang membebaskan kami, Lee. Apa yang terjadi dengan dia?" McMahon tak segera bisa memberikan jawaban. Dia menatap ke pembaringan Tibin dan Rossi. Kedua gadis itu masih tidur pulas. "Dia tertinggal di medan tempur, Lee.
Nampaknya keadaan demikian kritis, sehingga dia tak sempat kalian bawa bersama. Maaf Lee, kondisi saat itu memang sangat kritis. Engkau juga mengenalnya, Lee? Tidak. Sebulan yang lalu dia mengantarkan Ami Florence, kau ingat dia? Ya, orang kita yang di Danang. Nah, setelah terlibat pertempuran yang amat tak seimbang dengan beberapa kapal patroli Vietnam, dia berhasil merebut sebuah kapal patroli. Kemudian mengantarkan Ami dan abangnya ke USS Alamo, tapi dia tidak naik ke kapal saya. Begitu Ami turun, dia langsung pergi. Lewat radar kami melihat dia menghancurkan 3 kapal patroli Vietnam lainnya. Dari Ami saya mendapat cerita bahwa dia datang ke Vietnam atas permintaan miliarder R. Anda masih ingat R. McMahon? Alfonso Rogers, miliarder yang ikut menyumbang pembelian kapal-kapal angkatan laut. Satu di antaranya kapal yang kini Anda komandani, Lee. Anda benar, McMahon. Anda ingat siapa nama anak tunggal miliarder itu? Rosie Rogers. Dia ada bersama saya di kapal ini. Hanya saja saya baru tahu bahwa Rosie adalah anak Alfonso Rogers dari penjelasan si bungsu saat membebaskan kami dari tahanan Vietnam. Kami beruntung berada satu tahanan dengan Rosie. Jika tidak, kami tentu belum akan bebas, ujar McMahon. Well, berapa hari Anda mengenal si bungsu, McMahon? 1 hari, Lee. 1 hari. Efektifnya hanya beberapa jam. Maksudmu, dia datang ke goa tempat kami disekap subuh hari. Kemudian membawa kami ke tempat 3 teman Vietnamnya yang menanti sekitar 1 kilometer dari barak tentara Vietnam. Kemudian kami berbagi regu. 1 regu disuruhnya duluan bersama wanita-wanita yang bertugas di ketentaraan sebagai anggota Palang Merah dan bahagian logistik, untuk menuju ke danau dan membawa jam tangannya yang bisa memancarkan isyarat. Kemudian dia bersama 3 orang lainnya, Letnan Duval, Rosie dan seorang gadis Vietnam bernama Thi Binh menyelusup ke barak-barak Vietnam. Mereka berhasil menghancurkan gudang senjata dan membunuh komandannya, seorang kolonel. Saya sendiri bertugas mencegat Vietnam yang memburu rombongan pertama. Artinya, saya hanya mengenal lelaki dari Indonesia itu sekitar 3 atau 4 jam, Lee, tutur McMahon. Dia seorang yang amat perfect dalam pertempuran laut. Sama perfectnya dengan pertempuran darat, Lee. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana dia mempergunakan samurai kecilnya untuk membunuh seorang Vietnam dari jarak 10 meter. Sebelumnya, saat kami akan keluar dari goa, dia membunuh sekaligus 4 tentara dengan samurai kecilnya itu. Kemudian juga saat dia menghadang tembakan belasan tentara Vietnam, dalam upaya agar heli yang kami tumpangi bisa lolos. Barangkali ada 8 atau 9 tentara Vietnam yang dia rubuhkan sebelum akhirnya senjatanya kehabisan peluru, dan dia mengangkat tangan. Apakah Vietnam langsung menangkapnya? Tidak. Apa yang terjadi? Dari atas heli, kami melihat tubuhnya beberapa kali diterjang peluru. Setelah itu dari ketinggian saya hanya melihat tubuh mereka seperti titik kecil di bawah. Saya rasa Vietnam menangkapnya. Jika dia masih hidup, untuk beberapa saat dia belum akan dibunuh, sampai Vietnam yakin tak ada rahasia apapun yang bisa dikorek dari mulutnya mengenai operasi yang dilakukan Amerika saat ini di Vietnam. Saya rasa dia juga tak akan segera dibunuh Vietnam, ujar Laksamana Lee. Mereka sama-sama terdiam beberapa saat. McMahon. Ya, Lee. Saya harus mengabarkan pada Ami Florence bahwa si bungsu tak ada bersama kalian. Gadis itu kini berada dalam heli khusus yang saat ini sudah tak begitu jauh dari posisi kalian. Dia berharap lelaki dari Indonesia itu ada bersama kalian. Baiklah, kita bertemu di Subic kelak, McMahon. Terima kasih, Lee. Dan saya benar-benar menyesal tidak bisa membawa si bungsu bersama kami.
Saya juga akan menyampaikan maaf saya pada Nona Ami. Hubungan dan percakapan di antara kedua teman lama itu pun putus. Ada beberapa saat Laksamana Lee tegak mematung di anjungan USS Alamo. Dia harus menghubungi segera Ami Florence, namun bagaimana dia akan memulai percakapan untuk memberitakan bahwa si bungsu tak ada di antara orang-orang yang akan dia jemput itu. Kalau saja dia sudah mendapat laporan dari Mayor Black sebelum Ami ikut dengan heli itu tadi, barangkali dia bisa memberitahunya. Tapi sampai gadis itu naik ke pesawat, hubungan antara USS Alamo dengan Mayor Black sengaja diputus untuk beberapa saat. "Hubungkan saya dengan helikopter," ujarnya perlahan. "Yes, sir," ujar perwira radio. "Kapten John Gregor, sir," ujar pilot heli di radio. "Kapten." "Yes, sir." "Sebentar lagi perwira navigasi akan memberikan koordinat di mana Anda harus melakukan embarkasi." "Yes, siap sir." "Bisa saya bicara dengan Nona Ami Florence?" "Siap, bisa sir." Pilot menolehkan kepala ke belakang, ke arah Ami yang sedang berpeluk tangan dan menatap ke langit gelap lewat kaca di sampingnya. "Nona Florence." Ami tersentak, menatap ke arah pilot yang memanggilnya. "Iya, silahkan Anda menggeser duduk kemari. Laksamana di USS Alamo ingin bicara dengan Anda, Mam." Ami Florence merasa jantungnya berdegup. Dia berjalan dengan menunduk di dalam heli itu, mendekat ke belakang tempat duduk pilot. Kemudian duduk di sebuah bantalan besar di sana. "Sir, ini Nona Florence," ujar pilot. Dia segera memberi isyarat pada kopilotnya untuk membuka headphone di kopilot agar menyerahkan headphone-nya pada Florence. Ami memasang headphone itu ke kepalanya. Kemudian membetulkan letak kap radionya di telinga. "Yes, Laksamana," ujarnya membuka pembicaraan. "Florence." "Iya. Maaf, saya tidak tahu harus memulai dari mana." Hati Florence makin berdebar. Firasat buruk merayapi hulu jantungnya. "Ini pasti mengenai si bungsu," bisik hatinya. "Mengenai bungsu," ujarnya antara terdengar dan tidak. "Sekali lagi maaf, Florence." "Ya, mengenai bungsu." Florence merasakan tubuhnya tiba-tiba menggigil dan berkeringat dingin. Dia tak mampu bicara sepatah pun. Dia seperti menanti vonis hukuman mati. "Florence," himbau Laksamana Lee. Tak ada sahutan. "Florence, Anda masih di sana, Mam?" "Iya Laksamana. Dengan permintaan maaf saya harus menyampaikan pada Anda, Mam, bahwa si bungsu tidak berada di Sea Devil, kapal selam yang kini sedang Anda tuju." Ami Florence tak bicara. Namun masih ada sedikit harapan. Si bungsu dikatakan tidak berada di Sea Devil, tidak dikatakan sudah mati. Dia menunggu kepastian lebih lanjut. Dia tidak berada di Sea Devil, berarti masih berada di suatu tempat, Laksamana. "Ya, Mam. Dia masih berada di suatu tempat, di belantara Vietnam sana." Masih. "Ya Mam, dia masih hidup." Itu dipastikan oleh laporan Mayor Murphy Black, komandan gugus tugas khusus dari SEAL yang ditempatkan di Teluk Kompong Sam, yang menjemput dengan helikopter tawanan yang berhasil dibebaskan si bungsu. Florence menghapus keringat di dahinya. Dia menarik nafas panjang. Kendati dia sangat kecewa orang yang dicintainya itu tidak berada di Sea Devil, namun dia bahagia lelaki itu kini masih hidup. Dia sendirian di Vietnam sana, Laksamana. Laksamana Lee tak segera menjawab. "Laksamana, maaf." Bersambung ke episode 101.